Jadi ketika saya di atas pesawat, ada kesyukuran kita seorang suami dibandingkan istri. Iya. Coba lihat, sangat jarang saya mendapati penumpang bapak-bapak bawa anak-anak balita. Hah? Iya, Jarang sih. jarang. Tapi ibu-ibu, kasihan, barangnya sudah ada di sini. Hmm. Ada di pundaknya di sininya kan. Ada anaknya lagi satu dipegang tuh, yang jalan. Ada lagi satu digendong. Hmm. Dan ketika dia nangis, biasanya kita laki-laki kalau anak nangis kan malu. Iya. Waduh, bikin malu ini anak. Ibu-ibu itu enggak. Dia berusaha bagaimana caranya supaya anaknya bisa tenang. Sehingga karena besarnya kasih sayangnya seorang ibu dibanding ayah, maka Rasulullah menjelaskan al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Nah, itulah juga sebabnya ketika Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, setelah Allah dan Rasulnya siapa yang saya taati?" Nabi menjawab, "Ibumu." Setelah itu siapa? Ibumu. Setelah itu siapa? Ibumu. Setelah itu bapakmu. Ibu, bapak. Berarti 3 ibu, 1 bapak. Nah, salah paham maksudnya lagi. apa? Salah paham Maksudnya? lagi. 3 ibu, 3 ibu? kali. Iya, Bukan oh, saya 3. bilang 3 istri. Oh, Nah, iya, kau salah iya, paham iya. lagi, bos. Saya Ini pikir hargai perasaan seorang iya, perempuan. iya. Ya. Oke, Ji, tanya Ji. Siap. Wah, ini jadi kepo nih. Kan nggak umum lah gitu ya Iya. kalau pilot perempuan. Nah ini waktu pendaftaran itu ada persyaratan khusus nggak? Pilot laki-laki dan perempuan. Ada perbedaan persyaratannya. Perbedaan. Nah terus dari sisi apa ya, salary lah gitu. Antara pilot laki-laki dan perempuan itu apakah sama atau ada perbedaan gitu, Mbak? Oke. Untuk persyaratan masuknya sih dari pilot wanita maupun laki-laki itu sama aja ya. Terus untuk salary-nya sih sama ya, karena bukan ditentukan oleh gender, tapi ditentukannya oleh seperti jam terbang. Ya. Jadi kayak first officer, sekian tahun, sekian jam terbang, itu berbeda-beda. Sama gitu juga sih. penceramah. Penceramah juga. Tergantung jam terbangnya. Kalau dia baru belajar, jantung mau minta. Kalau dia Masih baru junior. belajar, dikasih kelas ekonomi saja nih pesawat. Kalau sudah jam terbang istana, Baru. bisnis kelas sekali-kali kan. Naik lagi first class. Oke, Mbak Farah. Ya. Apa namanya? Kan banyak sekali nih perempuan-perempuan di luar sana tuh yang mereka tuh pengen jadi pilot, pengen jadi apa yang maksudnya tuh pekerjaan ini bukan pekerjaannya perempuan pada umumnya gitu. Iya, betul. Nah, apa yang pertanyaanku yang pertama tuh apa sih yang Mbak Farah lakuin untuk menggapai cita-citanya? Terus abis itu kira-kira ada trik-trik tertentu nggak sih buat perempuan-perempuan di luar sana yang mau menjadi pilot misalnya Iya. gitu? Kalau dari aku sendiri sih, yang pertama harus ada kemauan dulu, jangan keterpaksaan. Karena kemauan itu tuh Ya, ngedorong kita untuk tahu gitu, kita tuh sukanya di mana. Kalau kita udah suka dan untuk udah mau menjadi pilot, kita harus coba dan yang pasti yang utama tuh restu. Kalau belum menikah ya restu dari orang tua, kalau misalnya sudah menikah restu dari suami gitu kan. Terus percaya diri, jangan pernah takut kalau misalkan dianggap remeh, kalau kita tuh perempuan nggak bisa apa-apa segala macam tuh jangan pernah takut sih, harus dicoba dan nggak boleh takut juga gitu ke depannya seperti apa. Iya. Sebenarnya yang saya tahu sekali itu, Iya. saya ini biasa bete di atas pesawat. Kenapa tuh? Kalau lama kan, Iya. kalau saya naik mobil 10 jam perjalanan ke tempat dakwah, capek, singgah sedikit, ngopi, mie rebus, Iya. singgah lagi. Tapi kalau di atas pesawat kan nggak mungkin, kayak ngopi dulu di bawah, turun dulu. Iya Nggak juga mungkin. sih. Nah itu apa tipsnya? Kalau misalnya menerbangkan pesawat, Ibu ini kan hampir boleh dikata dalam sehari-harinya, dalam sepekannya lebih banyak di atas udara daripada di darat. Itu bagaimana cara mengelola emosi supaya tidak bete di atas pesawat? Ya. Biasanya sih aku karena orangnya suka ngobrol ya, pasti ngobrol sama partner aku. Terus lagi biasanya kita bawa bacaan buku. Kalau misalkan di atas udah boring banget, dan kebetulan kan perusahaan aku kebanyakan domestik, jadi nggak terlalu. Jadi mengisinya itu dengan ngobrol. Ngobrol. Terus ngobrolnya itu terekam nggak selama perjalanan? Terekam. Oke, ini terakhir Mbak Farah, apa sih harapannya Mbak Farah nih untuk profesinya Mbak Farah sebagai pilot berhijab ini apa sih? Harapan ke depannya pasti kalau pilot itu nggak jauh-jauh dari mau jadi captain. Pasti. Pilot mau jadi captain. Memang ada beda? Beda. Kalau captain itu semua tanggung jawab tuh kan pasti ke captainnya kan. Karena kalau first officer itu masih apa ya?
first in comment di suatu penerbangan itu. Oh, yang di kiri itulah Kiri yang itu yang bahasa gampangnya. lebih senior lah, lebih Dia jam terbangnya lebih. sopir utama. Iya, sopir utamanya Ya, itu beliau. Ini yang sebelah kanan kernet. Karena kan? dia bisa Iya, juga. ya, seperti supaya lebih gampang Iya, kan. iya Iya, sih. iya. Oke, Mbak Farah, Ustadz, Ya. terima kasih banyak kehadirannya Ya, di makasih juga. Ngopi, dan Pak Ustadz terima kasih Terima sharingnya kasih. dan Ya, berbagi ilmu. makasih, Pak Tapi Ustadz. Pak Ustadz, besok harus hadir lagi. Ya, Ah. terima kasih.